Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum acara kuliah pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita masih berkutat di Microsoft Excel. Kalau kemarin kita sudah membahas apa kemarin? Nomor urut otomatis, Pak. Kemarin tips dan penggunaan pivot table ini sangat bermanfaat nantinya untuk kalian dalam pengerjaan tugas kuliah, kemudian tugas praktikum, maupun nanti pada saat penggunaan laporan di laporan magang kerja industri ataupun juga tugas akhir, dan juga digunakan dalam kegiatan pekerjaan. Nah, ini sangat dasar dan ini sangat mudah sekali. Nanti kalian bisa ikuti kuliah ini dengan step-step yang sudah saya ajarkan di sini. Baik, oke, kita belajar tentang penggunaan pivot table pada hari ini ya. Nah, lihat pada tabel di yang sebelah ini. Ada month, ada kategori, ada amount. Kalau kita lihat ini ada Januari, ada beberapa ya. Ada Januari ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ada 4, kemudian juga Februari ada 4, kemudian Maret juga ada 4, ada 4. Kemudian untuk kategori juga ada beberapa nih, ada transportation, ada grocery, ada household, kemudian juga ada entertainment, ada transportation lagi, dan seterusnya. Kemudian dengan amount, dengan harga yang berbeda-beda, dengan jumlah dolar yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini pada tabel yang model seperti ini sangat sulit untuk kemudian dibaca gitu ya. Misalkan kita mau mengelompokkan per bulan di Januari, per Februari. Nah, ini kita bisa menggunakan pivot table seperti pada kolom yang sebelah kanan atas ini. Yang sebelah kanan ini ya. Lihat. Jadi kalau membacanya entertainment pada Januari, Februari, Maret, dan grand totalnya berapa, ini kan membacanya lebih enak gitu. Jadi data yang tersaji yang sebelah kiri ini, dengan menggunakan pivot table, kita bisa range, kita bisa sederhanakan, dan kita mudahkan untuk proses membaca tabel itu dengan menggunakan pivot table seperti yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, seperti apa? Nah, cara kerjanya, nah, kita pelajari pada hari ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum memulai, untuk pivot table itu data harus ditata dalam tabular format dan tidak memiliki setiap baris atau kolom yang kosong. Jadi, jangan sampai ada yang kosong. Gitu. Karena kalau ada yang kosong itu nanti agak sedikit trouble sih gitu. Jadi, idealnya kayak menggunakan tabel Excel yang tadi ya, yang tidak ada yang kosong seperti di atas tadi. Kemudian tabel ini adalah pivot table. Jadi karena baris ditambahkan ke tabel secara otomatis disertakan dalam pivot table, ketika Anda merefresh data, dan kolom baru yang akan disertakan dalam daftar bidang pivot table. Nah, jika tidak, ini akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu.
Jadi kalau misalkan dalam satu kolom itu menggunakan jenis teks, maka harus teks semua. Kalau menggunakan format number, harus format number semuanya, itu harus diketahui yang itu. Nah, tipe datanya harus sama gitu. Tipe data harus sama. Kalau misalkan date, kan kalau kemarin kita udah tahu ya, ada currency, ada number, ada general gitu ya, kalau di kolom-kolom itu di Excel. Nah, itu harus sama. Kalau misalkan menggunakan IDR, menggunakan rupiah, ya harus menggunakan rupiah. Kalau menggunakan dia dolar Amerika, maka harus menggunakan dolar Amerika gitu ya. Nah, pivot table ini mengerjakan snapshot ya. Jadi ada data pivot table, ada data asli. Pivot table nggak bisa dirubah-rubah, ya bisa dirubah-rubah, cuman itu bergantung pada data aslinya. Kalau data aslinya berubah, maka pivot table-nya juga akan berubah gitu ya. Oke, let's start. Pertama, klik sel dalam rentang sumber data atau tabel. Ini saya ketikkan dulu ya. Saya ketikkan dulu. Mana tadi? Ini di sini nih. Nah ini. Ini saya ketikkan dulu. Nah ini ada, saya contohkan di sini ya. Ada ini Januari, ada month, ada kategori, kemudian ada amount. Ini sama dengan yang saya contohkan tadi. Ya, kita tuliskan dulu pertama. Bentar. Oke. Oke. Pertama, klik sel dalam rentang sumber data atau tabel. Kita klik dulu ini. Ini kita blok dulu semuanya. Nah, gini ya. Kalau udah di blok, apa selanjutnya? Selanjutnya masuk ke insert table, kemudian pivot table. Nah, seperti ini. Maka masuk ke insert, ya. Kemudian pilih pivot table. Nanti disesuaikan ya kalau di Windows ya, karena saya menggunakan Mac. Mac OS saya di Catalina gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan menggunakan apa namanya, kayaknya hampir sama deh antara Mac dengan Windows. Ini saya selalu ulang-ulang karena memang nanti saya mencontohkannya di Mac, kalian kerjain di Windows mungkin ada sedikit yang berbeda. Nah, itu biar jelas gitu ya. Jadi kalau di Mac modelnya seperti ini, kemungkinan besar sama kok dengan yang ada di Windows. Oke, insert kemudian pilih pivot table. Nah, di sini ini ada apa nih? Choose the data that you want to analyze. Ada select table ya. Select table-nya yang ini tadi karena udah kita blok, udah selesai. Atau menggunakan use an external data source. Nah, ini datanya berarti belum dimasukin, belum dibuka di Excel. Belum dikeluarin di sini. Nah, ini ya. Kemudian choose where to place the pivot table. Nah, nanti kalau udah dipilih, kalau pivot table-nya udah mau dibuat nih ya, ada dua. Mau di new worksheet, artinya nanti dia otomatis worksheet-nya buka yang baru ya. Di bawah kan ada sheet ini ya, di bawah ada tadi ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu kan. Ya di bawah ini. Nah, kalau misalkan nanti pilihannya itu existing worksheet, maka dia tetap ada di sini munculnya itu. Kalau new worksheet berarti nanti dia otomatis nambah sheet baru lagi. Nah, kita coba di new worksheet aja. Oke. Nah ini. Nah, ini kalau yang Mac 2011 munculnya kayak gini. Tapi kalau yang terbaru udah kayak hampir sama ya. Ada create pivot table tadi, ada selected table, kemudian ada new worksheet, ada existing worksheet gitu ya. Nah, keterangannya sama ini. Ini sama keterangannya. Artinya kalau select table of range, select table orange berarti ya tadi ya di blok dulu gitu ya. Kalau use an external data source berarti di pakai sumber data yang lain. Ya, kemudian kalau choose where you want to pivot table report to be placed, ini ya new worksheet berarti nanti akan membuka worksheet yang baru. Kemudian ada existing worksheet berarti dia ada di
sheet yang kemudian sama dengan lembar kerjanya, gitu ya, begini. Untuk yang ini kelihatan nggak Microsoft Excel-nya? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ya, biar nggak ngulang-ngulang lagi. Kalau Kurang misalkan besar sedikit, ini Pak. diinterrupt nggak apa-apa. Jadi Pak misalkan kurang besar, oke. Nah, oke. Nah, ini tadi kan nggak ada nih. Tadi kosongan gini kan, munculnya begini. Nah, ini yang sebelah kanan ini diklik biar muncul. Nah, gini ya. Nah, ini kan masih belum kayak contohnya, belum model begini. Belum model begini. Nah, di sini perhatikan nanti ada filter, ada kolom, ada rows, ada values gitu ya. Nah, ini yang akan kita otak-atik. Ada kolom, ada rows, ada values. Nah, ini yang akan kita otak-atik. Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk kolom dia month ya. Dia month, rows-nya kategori, values-nya sum of amount. Nah, kita kembali ke sini. Untuk rows, untuk kolom tadi apa nih? Untuk kolom apa tadi? Kolom apa? Month ya. Berarti kita tarik aja. Kita tarik. Oke, month. Nah, segini ya. Kemudian yang rows-nya udah kategori. Kemudian values-nya ini apa? Values-nya sum of amount ya. Sum of amount. Nah, di sum. Yang ini kita hilangin. Nah, oke. Nah, sama ya. Jadi ini oke. Di sini apa nih? Di sini pakai dolar. Pakai dolar. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin dolar. Caranya begini. Ini home. Ya, kemudian nah general ini kita ganti dengan currency. Ini ganti dolar Amerika. Biasanya kita pakai dolar Amerika yang sering United States. Oke. Kalau ini desimal di belakang koma bisa 1, bisa 2 terserah. Tapi kalau di contohnya nggak ada kita nggak usah. Nah, oke, jadi ini $100, kemudian grand totalnya ada 1.959. Kita cek, oke, udah sama ya. Jadi tinggal dipilih-pilih aja. Mau ditaruh mana gitu ya. Mau tadi kan ditaruh di columns. Kategori ditaruh di rows itu baris. Kemudian sum of amount, nah ini di sebelah values ini. Nah, jadi nanti otomatis muncul seperti ini. Gampang sekali ya. Gampang sekali, tinggal pivot table. Nah, ini berlaku ketika kalian penelitian untuk data-data yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Mungkin sekarang masih belum paham karena masih semester 1. Tapi nanti kalau udah semester 5 ke atas, nanti ketika kalian collecting data, ketika kalian mencari data di lapangan, atau data sekunder, ataupun data primer yang kalian dapatkan ketika proses research, proses penelitian, ini datanya nanti pasti data mentahan itu luar biasa banyak, kemudian ribetnya gitu, ngelompokinnya itu susah sekali gitu. Nah, di semester 1 udah kita ajarin nih untuk tabulasi, bagaimana cara mentabulasi data. Nah, modelnya seperti ini. Ini nanti kalau misalkan ada data permintaan, data penjualan gitu ya, untuk komoditas pertanian itu luar biasa banyak gitu. Misalkan di sini kan cuma ada 4 nih, ada entertainment, grocery, household, transportation. Nah, kalau misalkan nanti data komoditas, ya kan, data komoditas pertanian se-Banyuwangi misalkan, ada banyak sekali, ada ratusan gitu ya, ada jenisnya, ada kalau ini ratusan di sini row of labelnya, kemudian ada data per bulan atau per hari, wah luar biasa. Kalau itu nggak bisa ditabulasi kalau manual ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi pivot table ini sangat bermanfaat sekali. Ya oke. Next kita lanjutkan ya. Ini sama saya pikir gitu. Jadi kalau mau diedit tadi menggunakan di sini ya, value setting, tinggal diklik kanan ya. Nih, nah field setting. Nah field settingnya ini macam-macam nih. Nanti kita cek di sini untuk field setting. Nah itu contohnya sama. Nah sekarang begini.
Berikutnya mengubah hitungan di bagian ringkas, oke. Ringkas nilai menurut, oke. Saat Anda mengubah metode perhitungan, itu Excel akan secara otomatis menambahkan di bagian nama custom, seperti Anda bisa mengubahnya. Jadi diubah nih ya. Jika Anda mengklik tombol format angka, Anda bisa mengubah format angka untuk seluruh bidang. Nah, jadi kalau summarize value by gitu ya, misalkan field, maka kalau sum di jumlah semuanya. Kalau average di sum ya. Kalau tadi kan sum of amount, berarti di jumlah gitu kan. Di jumlah value-nya. Nah, kalau misalkan diganti, ini bisa diganti misalkan average gitu ya. Nanti jadinya berubah lagi. Jadi average di sini. Grand totalnya ada di average. Nah, ya, yang tadi awalnya berapa nih? Yang awalnya tadi kalau sum dia kan total $1.959 ya. Tapi kalau di average dia di posisi 163 untuk average-nya, gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Makanya kalau di sini grand total, maka pilih aja yang jumlah, yang sum. Nah, oke. Nah, selain menggunakan tadi ya data yang sifatnya dolar gitu, kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk persen. Jadi entertainment di bulan Januari itu jumlahnya 5% dari total, gitu ya. Berapa persen? Biasanya kan ditanya. Februari untuk entertainment berapa persen? Maret berapa persen? Nah itu dari jumlah total yang sudah tersedia. Oh, 6,13% gitu ya. 6,13%. Nah ini bisa kita ubah di persen. Caranya adalah di sini ya. Tadi di field setting kita pilih shows data S, gitu ya. Kemudian dari sini kan ada no calculation, ada difference from, kemudian percent of. Nah, ini pilih yang percent of grand total. Jadi persen dari kan gitu. Persen dari grand total. Grand totalnya tadi $1.959. Nah, jadi berapa persen masing-masing nanti gitu ya. Kita klik OK. Nah, gini. Entertainment itu 5%, 5,1% dari grand total di bulan Januari. Tahunnya terserah, tahun berapa gitu ya. Untuk household itu berapa? Oh, 8,93% ternyata. Nah, ini persentase ini nanti penting untuk kalian misalkan data responden. Nah, data responden berdasarkan respondennya itu berdasarkan umur itu berapa? Oh, ternyata yang umur 30 sampai 40 tahun itu ada 10% misalkan gitu dari total populasi yang ada. Nah di sini ya. Oke. Jadi bisa diubah dalam bentuk persen. Caranya saya ulang. Kita ke field setting, kemudian pilih yang show data S, pilih yang percent of grand total. Ini very easy ya. Oke. Ini sudah tadi ya. Nah, selanjutnya ini kita ulangi lagi. Ini ada contoh baru lagi. Ya, misalkan ini data apa nih? Daftar penjualan, ada lokasi, ada gudang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ada nama customer, ada customer 1, 2, 3, 4, and then ada kode barang, ada amount, ada price, ya, ada total nih. Nah, totalnya sekian. Nah, ini kita ketikkan dulu. Modelnya seperti ini. Nah, ini udah. Nah, kayak gini ya. Ada lokasi, ada nama customer, ada kode barang gitu ya. Ada total seperti ini. Nah, kita buat apa nih? Buat pivot table. Nah, kita buat pivot table. Pivot table-nya apa tadi? Pertama gimana? Pertama harus di blok dulu semuanya. Ketika di blok, kemudian dipilih insert,
pivot table. Nah, pivot table-nya udah new worksheet gitu ya. Nah, modelnya seperti ini. Ini kan kosongan nih. Kosongan kan? Kemudian dipilih di sini di pivot table field apa yang mau dimunculkan. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau tahun gitu ya. Nah, kita lanjutin. Intinya nanti adanya di ini, di field ya, di field yang bawah ini. Oke, kita lihat di sini. Kolom labelnya belum tahu ya. Kemudian row labelnya ada lokasi, kode barang, ada values di sini. Nah, kita langsung di akhir aja. Nanti saya contohkan di akhir. Kita langsung di sini ya. Jadi yang kolom nama customer. Kita cek di sini. Oke, kita remove dulu ya. Nama customer ini ada di sini, di drag. Oke. Kemudian untuk rows-nya ada apa? Kode barang. Kode barang kita tarik ke bawah. Oke, kode barang sudah. Kemudian untuk value apa? Sum of total. Sum of total berarti jumlah total. Oke, sum of total. Oke, sorry. Sum of totalnya ada 2. Remove. Oke. Nah, jadi sama kan model seperti ini? Oke. Jadi ada item 1, 2, 3, 4. Ada customer 1, customer 2, customer 3 nih. Yang awalnya tadi datanya itu model begini nih. Ya kan kalau gini kan lihatnya kan nggak enak tuh. Nah, kalau model begini, nah jadi enak sudah. Ya. Nah, ini. Ada item 1, 2, 3, 4, kemudian ada customer, ini sudah otomatis urut. Kemudian customer 1, customer 2, customer 3, customer 4. Yang blank ini berarti nggak ada nih. Ada yang terlewat. Blank itu apa? Tadi kan jumlah. Karena dia masuk. Oke. Oke, di sini, nah ini kayaknya ada yang salah. Yang salah itu di blank nih. Nah, ini ikut. Berarti yang ini tadi sheet 3. Nah, ini blank ini ikut nih. Nah, ini harusnya nggak ikut. Gimana cara memperbaikinya? Kita perbaikin aja. Nggak apa-apa. Di sini. Kemudian, sebentar. Change data source. Nah, change data source-nya di sini. Oke. Nah, sip. Nah, oke, udah hilang. Jadi itemnya, item 1, 2, 3, 4, customer-nya 1, 2, 3, 4, dan grand total. Oke, jadi gitu. Jadi bergantung pada source. Source-nya tadi di mana? Source-nya ada di sheet 3. Nah, bergantung pada ini, bergantung pada ngeblok di awal itu untuk source. Oke, kemudian pivot table bentuk kolom ini ya bisa di ini kan. Ini filter itu yang ini aja ya. Yang filter itu cuman ini aja dong. Kayak misalkan gini. Nah, ini filter. Nanti misalkan di filter nih. Nah, ini di filter di sini. Ya. Filter itu kalau datanya banyak sekali gitu. Ini bisa di filter. Nah, di filter gitu. Filter di sini nanti. Oke, kalau nih, kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dari pivot table bentuk filter, itu bisa memilih kriteria. Ya, kalau datanya banyak sekali di filter gitu, biar enak nyarinya. Kekurangannya apa? Minimnya sampel data yang ditampilkan. Jadi, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kalau mau melihat data total itu nggak bisa. Karena apa? Kena filter gitu. Itu sih, nggak enaknya di filter itu. Walaupun pada kriteria yang difilter yang dipilih adalah select multiple item, tetap saja data yang ditampilkan adalah nilai keseluruhan berdasarkan field setting. Kalau misalkan di sum, berarti kan jumlah semuanya gitu. Itu nggak enaknya di filter. Oke, kekurangannya ini.
Meskipun penggunaan pivot table ini dapat meringkas data berdasarkan kriteria yang diinginkan, ada satu hal yang berdasarkan pengalaman saya yang tidak di-cover dengan menggunakan tools pivot table. Ya, ada beberapa tools yang nggak bisa tercover ya. Kan pivot table adalah mencari atau mengelompokkan penjualan berdasarkan tentang tanggal yang diinginkan. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu nggak bisa dimasuki. Berisi tanggal, bulan, dan tahun. Kalau date-nya sama, bisa. Tapi kalau date-nya berbeda-beda, nah itu yang susah. Maka pengelompokan data dengan cara ini tidak akan efektif. Nah ini. Jadi kalau bergantung sama datanya, data source. Kalau data source ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk kuliah pada pagi hari ini. Untuk praktikumnya sama dengan yang minggu kemarin, yaitu pada acara hari ini, kalian coba belajar di rumah untuk mengikuti step-step yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian kalian record diri kalian dan juga screen recording dari kalian. Nanti kalian edit, kalian jadikan satu, kemudian kalian kumpulkan ke teknisi masing-masing. Dari sini ada pertanyaan? Baik. Oke, silakan, Yunita. Itu berarti buat pivot table itu ada berapa? Maksudnya itu pivot table yang pertama sama yang presentasi tadi. Oke, jadi nanti untuk video itu ada dua, dan itu direkam secara bersamaan. Video yang pertama adalah video screen recording yang kalian miliki. Yang kedua adalah video diri kalian. Nah, untuk video terserah yang bisa merecord video kalian. Jadi nanti kemudian dijadikan satu. Nah, di situ kalian sekalian belajar untuk menjadikan satu bagaimana menampilkan diri kalian dan juga video screen recording yang sudah kalian buat dalam proses pengerjaan tugas praktikum. Nanti kompilasinya itu yang dikirimkan ke hasil akhirnya yang dikirimkan ke teknisi masing-masing. Oke, bagus. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada pertanyaan untuk kuliah pada pagi hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.